Kesembuhan adalah prioritas bagi Yesus. Bagian kedua, berkat terbesar yang dapat saudara terima setelah keselamatan adalah kesembuhan dan kesehatan. Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Ia menjadi dosa bagi kita dan menanggung semua hukuman dan penghakiman dosa di dalam tubuhnya sendiri. Itulah sebabnya ketika Allah melihat kita kudus, tidak bercacat dan benar di dalam Kristus. Kita harus selalu menilai perilaku kita berdasarkan kedudukan kita di hadapan Allah, yaitu kebenaran. Semakin kita memiliki kedudukan sebagai kebenaran Allah di dalam Kristus, semakin dosa tidak akan menguasai kita. Banyak orang di Perjanjian Lama takut akan kekudusan Allah, tetapi bagi orang percaya, kekudusan Allah adalah keyakinan kita. Alkitab mengatakan bahwa karena Yesus telah menanggung semua dosa Anda di kayu salib, hari ini kekudusan Allah menuntut pembebasan dan pembenaran Anda. Allah adalah Allah yang kudus dan adil, dan Anda dibenarkan bukan oleh belas kasihannya, tetapi oleh kebenarannya. Keselamatan dan pengampunan dosa adalah berkat terbesar dari semuanya. Penting bagi kita untuk mengetahui bahwa setelah keselamatan, berkat terbesar yang dapat kita terima adalah hidup dalam kesehatan ilahi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan dari segala penyakitmu. Tuhan memprioritaskan penyembuhan yang terjadi setelah keselamatan. Yesus sendiri menghubungkan pengampunan dosa dengan penyembuhan. Dalam Injil ada beberapa kejadian di mana kita melihat Dia menyembuhkan orang, tapi pertama-tama Dia berkata kepada mereka, dosamu sudah diampuni. Salah satu alasan utama mengapa orang tidak dapat menerima penyembuhan adalah karena ada kutukan dan rasa bersalah di dalam diri mereka, yang membuat mereka merasa tidak layak atau tidak cukup suci untuk menerima penyembuhan. Mari kita hilangkan kepercayaan yang salah ini untuk selamanya. Ketika Yesus hidup di bumi, Dia tidak menyembuhkan orang karena mereka cukup kudus. Tidak seorang pun dari mereka yang cukup kudus. Alkitab mengungkapkan kebenaran sederhana bahwa setiap orang yang mengulurkan tangan minta tolong kepadanya, mengulurkan tangan untuk menyentuh jubahnya, saudaraku, atau untuk menanggapinya, atau meresponi apa yang Yesus lakukan, mereka semua disembuhkan. Kemanapun Yesus pergi, desa-desa, kota-kota, kampung-kampung, orang-orang meletakkan banyak orang sakit di pasar dan memohon kepada Yesus supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Yesus berkata bahwa siapapun yang telah melihatnya, telah melihat Bapa. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Jadi, jika kita ingin mengetahui kesediaan Bapa untuk menyembuhkan, kita hanya perlu melihat Yesus dalam Injil. Dia berkeliling menyembuhkan semua orang yang ditindas oleh iblis seperti yang dinyatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Perhatikan iman saudara dimanapun saudara berada yang sedang menderita sakit. Dengar baik-baik, kesembuhanmu adalah prioritas baginya setelah keselamatan. Jadi hari ini dia interest, Yesus tertarik untuk menyembuhkan saudara. Percayalah, penyakit bukan datang dari Tuhan. Dan semua orang yang datang pada Tuhan Yesus minta tolong disembuhkan, semuanya disembuhkan. Kuasa kesembuhan Yesus mengalir atasmu. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Amin.